Mbappe raih sepatu emas Eropa di musim debut bersama Real Madrid. Kylian Mbappe menorehkan sejarah di musim debutnya bersama Real Madrid dengan meraih sepatu emas Eropa 2024-2025. Striker Prancis ini mencetak 31 gol dalam 34 laga La Liga, mengungguli pesaing terdekatnya, Robert Lewandowski. Total 62 poin yang dikumpulkan Mbappe menjadikannya pemain ketiga Los Blancos yang meraih penghargaan ini, setelah Hugo Sanchez dan Cristiano Ronaldo. Dengan 43 gol di semua kompetisi, Mbappe juga menyabet trofi Pichichi, menandai musim debut yang gemilang, meski Real Madrid gagal menjuarai La Liga. Beckham putra resmi dipanggil ke timnas, siap tampil di kualifikasi Piala Dunia. Gelandang muda Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, resmi dipanggil ke timnas Indonesia oleh pelatih Patrick Kluivert. Pemanggilan ini sebagai persiapan menghadapi dua laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Melawan Irak 6 Juni dan Filipina 11 Juni, Beckham bergabung dengan skuad yang kini tengah menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Penampilannya yang konsisten bersama Persib menjadi alasan utama di balik kepercayaan ini. Diharapkan, kehadiran Beckham bisa menambah variasi di lini tengah Garuda. Hansi Flick menyambut Xabi Alonso. El Clasico musim depan akan lebih panas. Hansi Flick menyambut Xabi Alonso sebagai pelatih anyar Real Madrid dengan penuh antusiasme. Pelatih Barcelona itu menyebut kehadiran Alonso akan membawa warna baru dalam El Clasico dan membuat persaingan makin sengit musim depan. Flick juga memuji performa Alonso bersama Bayer Leverkusen dan menilai gaya melatihnya akan memperkaya duel klasik antara dua raksasa Spanyol. Hansi Flick menegaskan siap menghadapi tantangan baru setelah musim lalu berhasil unggul atas Carlo Ancelotti. Atmosfer El Clasico 2025-2026 dipastikan semakin membara sejak awal musim. Bruno Fernandes diberi ultimatum oleh Al Hilal, tawaran fantastis yang menggoda. Kapten Manchester United Bruno Fernandes menerima tawaran menggiurkan dari Al Hilal. Kontrak 3 tahun dengan gaji 65 juta sterlin per musim dan biaya transfer 100 juta sterlin. Klub Saudi itu memberikan batas waktu hingga akhir pekan depan bagi Fernandes untuk memutuskan. Meski Fernandes ingin bertahan di Old Trafford, tekanan finansial akibat kegagalan MU lolos ke Liga Champions musim depan bisa memengaruhi keputusan klub. Pelatih Ruben Amorim menegaskan Fernandes adalah bagian penting dari tim. Namun keputusan akhir tetap di tangan manajemen dan sang pemain. Kelleher siap angkat kaki dari Liverpool demi jam terbang setiap pekan. Kaoimhin Kelleher mengejutkan publik dengan mengumumkan pertimbangan meninggalkan Liverpool pada bursa musim panas ini. Meski tampil 20 kali musim ini, termasuk 10 laga Liga Inggris. Posisi utama kiper masih dikuasai Alisson Becker yang kontraknya masih tersisa 2 tahun. Kedatangan Georgi Mamardashvili senilai 29 juta pound dari Valencia semakin mempersulit jalan Kelleher. Kiper Irlandia itu menegaskan layak menjadi pilihan utama dan butuh menit bermain reguler. Pelatih timnas Irlandia, Heimir Hallgrímsson, mendukung langkahnya pindah ke klub yang memberikan kesempatan tampil setiap pekan. Kelleher kini dikaitkan dengan Chelsea, Aston Villa, Bournemouth, hingga Leeds. Pelatih Espanyol kaget mengetahui jika John Garcia gabung Barcelona. Pelatih Espanyol, Manolo González, menyatakan keterkejutannya atas kemungkinan John Garcia bergabung dengan Barcelona. Menurutnya, Garcia memiliki loyalitas kuat terhadap Espanyol dan menyadari rivalitas sengit dengan Blaugrana. González juga menyoroti keberadaan Ter Stegen di Barcelona yang dapat membatasi peluang bermain Garcia. Ia menyarankan agar Garcia memilih klub yang menjamin waktu bermain reguler untuk pengembangan kariernya. Barcelona dikabarkan siap membayar klausul pelepasan Garcia sebesar 25 juta euro, yang bisa naik menjadi 30 juta euro jika ia dipanggil ke timnas Spanyol. Chelsea kejar Marc Guehi usai lolos Liga Champions, siap tebus 70 juta sterling. Chelsea mempercepat upaya merekrut kembali Marc Guehi dari Crystal Palace setelah memastikan tiket Liga Champions musim depan. Bek 24 tahun ini yang dijual ke Palace pada 2021 seharga 18 juta sterlin, kini dibanderol sekitar 70 juta sterlin. Guehi tampil impresif bersama Palace dan timnas Inggris, serta baru saja membantu klubnya menjuarai Piala FA. Minat juga datang dari Manchester United,
Newcastle, dan Inter Milan. Namun Chelsea berada di posisi kuat berkat statusnya sebagai klub masa kecil Guehi dan partisipasi di Liga Champions. Jack Grealish siap tinggalkan Manchester City demi peluang kembali ke timnas Inggris. Jack Grealish dikabarkan siap meninggalkan Manchester City pada bursa transfer musim panas demi menyelamatkan peluangnya tampil di Piala Dunia 2026 bersama timnas Inggris. Pemain berusia 29 tahun itu mengalami musim yang mengecewakan bersama City, dihantam cedera serta minim kepercayaan dari Pep Guardiola. Seiring mendekatnya jendela transfer musim panas, masa depan Grealish di Etihad Stadium menjadi tanda tanya besar. Manchester City sendiri tengah merencanakan perampingan gaji dan akan mendatangkan 4-5 pemain baru untuk musim depan, sebagai bagian dari perombakan tim yang gagal juara Premier League dan Liga Champions musim ini. De Laurentiis konfirmasi kepergian Antonio Conte dari Napoli. Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, secara efektif mengonfirmasi bahwa pelatih Antonio Conte akan meninggalkan klub dalam sebuah pernyataan emosional. De Laurentiis mengucapkan terima kasih kepada Conte atas dedikasinya dan mendoakan kesuksesan di masa depan. Meskipun berhasil membawa Napoli meraih gelar Serie A musim ini, keputusan untuk berpisah tampaknya sudah final. Laporan menyebutkan bahwa Napoli telah mengincar mantan pelatih Juventus, Max Allegri, sebagai pengganti. AC Milan tunjuk Iglitare sebagai direktur olahraga baru. AC Milan resmi mengumumkan penunjukan Iglitare sebagai direktur olahraga tim utama. Tare, yang sebelumnya menjabat di Lazio selama lebih dari 15 tahun, dikenal karena kontribusinya dalam meraih 3 gelar Coppa Italia dan 3 Supercoppa Italiana. CEO Milan, Giorgio Furlani, menyatakan bahwa Tare adalah sosok yang tepat untuk memulai era baru. Klub dengan visi internasional dan pemahaman mendalam tentang sepak bola Italia. Tare menyatakan kebanggaannya bergabung dengan Milan dan berkomitmen untuk membawa klub kembali ke puncak sepak bola Italia dan Eropa. Alejandro Garnacho jadi target ambisius Napoli di bursa transfer. Napoli menunjukkan minat serius untuk merekrut Alejandro Garnacho dari Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Direktur olahraga Napoli, Giovanni Manak, dijadwalkan bertemu dengan pihak United untuk membahas kemungkinan transfer pemain sayap asal Argentina tersebut. Garnacho, yang berusia 20 tahun, dinilai memiliki potensi besar dan bisa menjadi tambahan berharga bagi lini serang Napoli yang ingin mempertahankan dominasi mereka di Italia dan bersaing di Liga Champions. Meskipun memiliki bakat menjanjikan, Garnacho kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler di Manchester United. Pelatih Ruben Amorim telah memberi lampu hijau untuk kepergiannya, membuka peluang bagi Napoli untuk merekrutnya. Namun, harga transfer yang diperkirakan sekitar 50 juta sterlin menjadi tantangan tersendiri bagi Napoli. Jika kesepakatan tercapai, kepindahan ini bisa menjadi langkah positif bagi karier Garnacho dan memperkuat skuad Napoli di bawah asuhan Antonio Conte.